Refli mungkin bisa ditambahkan dari pertanyaan teman-teman, Pak Refli. Iya, saya kira walaupun memang ada contoh seperti Pak Mahyaldi ya, kebetulan juga saya kenal juga orangnya, memang sangat sangat sederhana. Tapi memang secara umum pemilu atau pilkada itu mahal. Karena itu menurut saya kita harus punya agenda untuk memurahkan dan memudahkan pemilu. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya partai-partai nggak mau. Kenapa? Contoh pilkada itu, kalau dimudahkan dan dimurahkan, maka kemudian partai-partai politik tingkat nasional tidak dapat setoran dari calon-calon kepala daerah. Dan kita tahu setorannya itu sudah angkanya udah miliaran, 1M, 2M, 3M ya. Padahal gaji atau take home pay kepala daerah kalau dikumpulkan kelas bupati wali kota itu katanya paling 30 juta per bulan kalau jujur ya, semua dengan SPPD dan lain sebagainya. Dikalikan 12, 360 juta, katakanlah digenapkan 500 juta, dikali 5 tahun 2,5 miliar. Padahal 2,5 miliar itu bayar partai sudah. Bayar partai saja 2,5 miliar bisa, apalagi partai yang punya jumlah kursi yang bisa standing alone tadi kan. Karena itu menurut saya memudahkan pemilu itu memurahkan dan memudahkan pemilu, pilkada, pilpres itu menjadi sangat penting selain tadi menghapuskan threshold. Saya juga mengusulkan threshold di pilkada juga harus hapus. Karena itu juga yang menyebabkan kemudian partai-partai menjadikan calon itu sapi perah. Rata-rata memang mereka ya dimintai sumbangan. Itu dua. Yang ketiga, saya sih ingin PKS menjadi partai yang mengedepankan value juga. Jangan sekedar misalnya gini, kalau minoritas, udah kita ikut saja yang mayoritas ya. Karena kita nanti akan kehilangan partai yang punya value. Saya punya pengalaman Pak Mardhani ya, dan pengalaman itu tidak pernah saya sesalkan dan malah saya bersyukur. Cuma tidak baik bagi pembangunan bangsa kita ke depan. Jadi saya pernah menjadi calon hakim konstitusi dari Saku DPR. Saya tidak pernah mau berniat untuk menjadi calon pejabat publik kalau tidak dipaksa. Adalah Saldi Isra yang memaksa saya untuk saya mencalonkan diri. Dan Saldi saya masih percaya termasuk satu dari 2 orang yang mengajukan dissenting opinion terhadap presidensial threshold. Jadi hanya dia, dan dissenting dia bagus sekali untuk menolak presidensial threshold tersebut. Saya mendaftar dan alhamdulillah berdasarkan penilaian dari panel ahli yang terdiri dari 4 orang yang ditunjuk DPR dan mostly merah sesungguhnya, ya merah, bayangkan. Itu saya ranking 1, itu absolute ranking 1-nya. Ranking 2, 3, 4-nya changeable. Bisa ditanyakan ke Pak Marwara Sihaan, Pak Haryono, ya, Prof. Edi Hiarits gitu, sama Bu Maria Farida. Tapi begitu yang ranking 1-nya Refli Harun, pemilihan ditunda 1 bulan kemudian. Setelah menunggu 1 bulan, tidak ada pemilihan, kembali ke laptop, yaitu kembali kepada 2 petahana. Coba bayangkan. Dan saya menyesalnya bukan soal kalah dan menang, tapi tidak ada satu partai pun yang standing kepada moralitasnya. Misalnya PKS mengatakan, enggak, kami tetap nuntut pemilihan karena kita sudah menggelar fit and proper test dan lain sebagainya, nilainya sudah ada dan lain sebagainya. Tapi enggak. Jadi tidak ada. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Minerba. Nah, ini agak berat ya sama PKS-nya ya kan. Saya mencatat di Undang-Undang Minerba hanya Demokrat yang menolak Undang-Undang Minerba, PKS tidak. Tapi di Perpus 1, oke, PKS yang satu-satunya menolak. Jadi kalau misalnya PKS kadang black enggak mungkin ya, kadang white, kadang gray, wah itu agak gawat jadinya. Sebagai partai yang mendorong value, itu tidak kuat di masyarakat. Karena begini, ini mohon maaf itu Pak Mardhani ya, kita sudah kecil partainya, ya. PKS kan nomor 6 di parlemen, nomor 1 itu PDIP, 2 Golkar dari sisi kursi, kemudian 3 Gerindra, 4 Nasdem, 5 PKB, 6 Demokrat, 7 baru PKS, ya kan? 8 PAN, 9.
sudah kecil, ya katakanlah menengah kecil, tapi tidak juga memperjuangkan value. Jadi dua-duanya kena. Jadi dari sisi kursi dan suara minoritas, dari sisi value tidak mayoritas juga. Mestinya kan partai kecil itu nothing tulus, itu fight, pokoknya kita bicara value dan biarlah nanti masyarakat yang mendukung. Jadi to be or not to be, harusnya kan begitu. Jadi kalau misalnya presidensial threshold bilang PKS 0, presidensial threshold, kira-kira begitu. Pilkada tidak mau lagi misalnya candidacy buying, kami menginginkan threshold dihilangkan. Nah, ide-ide populis seperti itu yang memang dikaji di civil society akan mendapatkan dukungan. Menurut saya PKS harus berani mengambil ide-ide populis itu. Jangan kemudian di satu sisi dia terlihat populis, mengikuti gerak laju civil society, rasionalitas publik, tapi di sisi lain dia enggak. Maka kemudian orang melihat, wah ini PKS sama aja, tergantung ayunannya juga. Nah saya tahu memang Pak Mardhani, kan PKS yang menentukan tidak hanya Pak Mardhani sendiri, tapi kan melalui Pak Mardhani kita titip pesan, ada partai yang menjaga moral publik, public morality itu harus ada. Kalau enggak, maka masyarakat makin putus asa. Jangan-jangan keputusasaan ini dimaui semua, biar cepat revolusi sosial. Jangan begitu, malah begitu ya, jangan-jangan. Dan tambahan saya sedikit adalah, makanya saya tidak tertarik melihat orang. Ya. Saya tertarik melihat bagaimana kita menata dan membangun sistem. Kalau dalam sistem sekarang ini, yakinlah 2024 siapapun presidennya akan menjadi kriminal juga. Karena masuknya mahal, masuknya sudah sampah, ya keluarnya akan sampah juga. Karena itu orang baik pun akan menjadi jahat dalam sistem yang seperti ini. Orang baik di society diangkat jadi menteri hari ini, maka dia akan jadi orang jahat. Kan begitu. Seperti Pak Mahfud misalnya. Di society sangat dilulukan. Tapi sekarang dia menjadi bemper negara untuk menghantam daya kritis civil society. Karena dia tahu cara menghadapinya. Dia kuat berdebat dan berdialog. Sementara para cukong-cukongnya nyingkir semua. Di ruang gelap untuk transaksi bisnis saja. Pak Mahfud nggak dapat apa-apa kecuali kebencian dari civil society. Ya, kira-kira begitu. Sementara yang diam-diam di lingkar kekuasaan free riders itu, dia bisa menguasai yang namanya aset-aset republik ini. Kira-kira begitu Pak Mardhani Alisera. Mudah-mudahan dan saya pastikan 2024 pasti ganti presiden. Terima kasih. Amin. Keren. Value. Ya.